Bab 79. Bagian 1 teraliter oleh aspiksia, Bagelson. Memikirkan semua ini, Tang San ingat ayahnya meninggalkannya sepucuk surat sebelum dia pergi. Menempatkan tangannya pada 24 Moonlit Bridge, dia mengeluarkan surat yang sudah menguning itu dari ikat pinggangnya. Senior, apakah kamu mengenali tulisan tangan ini? Ketika aku berusia 6 tahun, ayah aku meninggalkan surat ini dan meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Tang San menunjukkan surat itu kepada Titan, yang sering dia ambil untuk dibaca. Ini adalah satu-satunya jejak ayahnya. Setiap kali Tang San mengeluarkan surat ini, ia tidak bisa menekan kerinduan ayahnya. San kecil, pada saat kamu melihat surat ini, aku sudah pergi. Jangan repot-repot berusaha menemukan aku, kamu tidak akan pernah bisa menemukan aku. Meskipun kamu masih muda, kamu memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kamu sendiri. Elang muda harus membentangkan sayapnya sendiri dan terbang, baru kemudian mereka akan terbang tinggi. Tidak perlu khawatir tentang aku, dalam karakter kamu ada banyak kelembutan ibumu. Ayah adalah pria yang tidak berguna. Kamu telah tumbuh lebih besar, ayah harus kembali untuk mendapatkan beberapa barang yang semula milik aku. Suatu hari nanti, kami ayah dan anak akan bertemu lagi. Aku berharap kamu menjadi kuat, tetapi pada saat yang sama aku tidak ingin kamu menjadi kuat. Ini adalah jalanmu sendiri dan pilihanmu sendiri. Jika suatu hari kamu merasa bahwa menjadi guru roh bukanlah pekerjaan untuk kamu, kamu dapat kembali ke desa roh suci dan menjadi pandai besi seperti aku. Jangan rindukan aku. Tang Hao. Tang San selalu menganggap surat ini sebagai kenangan, dipercayakan dengan pikiran ayahnya tentang dirinya. Tetapi membacanya lagi sekarang, dikombinasikan dengan apa yang disarankan Titan tentang identitasnya, tiba-tiba memiliki makna yang sama sekali berbeda. Terutama kalimat aku ingin kamu menjadi kuat, tetapi pada saat yang sama aku tidak ingin kamu menjadi kuat menunjukkan perasaan campur aduk Tang Hao ketika dia menulis surat ini. Juga, hal yang Tang Hao ingin ambil kembali, apa itu? Setelah membaca surat itu, Titan memiliki kegelisahan, dan tidak bisa tidak berpikir keras. Oh Tuan, bagaimana kamu bisa mengatakan kamu tidak berguna? Dalam hati budak tua ini, kamu akan selamanya menjadi pilar klan. Menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah Tang San di depannya, Titan dengan hati-hati mengembalikan surat itu ke tangannya. Tuan muda, tidak ada kesalahan. Ini tulisan tangan Master. Lalu ayahku benar-benar datang dari Clear Sky School. Senior, aku mohon, katakan yang sebenarnya tentang masalah ini. Karena dia adalah anggota Clear Sky School, mengapa dia tinggal bersamaku di Holy Spirit Village? Apa yang sebenarnya terjadi di antara keduanya? Tolong beritahu aku harus tahu yang sebenarnya. Titan memandang Tang San, air mata tidak bisa membantu tetapi mengalir dari matanya sekali lagi. Dia dapat sepenuhnya membayangkan bagaimana hidup tanpa seorang ibu, dan ayahnya meninggalkannya ketika dia berusia 6 tahun. Betapa kesepian dan pahitnya kehidupan yang harus dijalani Tang San selama bertahun-tahun ini. Titan tidak bisa mencegah penyebaran lengannya, menarik Tang San ke pelukan. Tuan muda aku yang malang, selama bertahun-tahun kamu pasti menderita. Pada saat ini emosi Tang San melonjak, tidak tahu harus berbuat apa. Berita mendadak itu benar-benar mengganggu pikirannya, dan kata-kata, Clear Sky School, terlalu mengejutkan. Tuan muda, aku tidak bisa memberitahu kamu tentang urusan Tuan kembali pada masa itu. Rahasia itu milik tuannya sendiri, bahkan aku tidak yakin apa yang terjadi. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa Tuan adalah seorang pria dengan semangat gigih, keberadaan yang paling menakutkan di dunia ini, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. My Strength Clan awalnya adalah salah satu dari 4 klan anak perusahaan besar Clear Sky School. Itu karena master yang aku pilih untuk berpisah dari klan Hao Tian. Untuk berdiri lagi mandiri di Heaven Dou City. Karena guru telah muncul kembali, klan kekuatan akan tanpa diragukan lagi menjadi bawahan Tuan. Meskipun guru saat ini tidak ada, masih ada kamu, Tuan muda. Mulai sekarang, klan kekuatan akan menjadi milikmu untuk diperintahkan. Sebanyak 217 guru roh berbadan sehat yang akan mengikuti kamu sampai mati. Mata Tang San kabur, ayahnya telah pergi selama 8 tahun, tanpa sepatah kata pun sepanjang waktu. Tidak mungkin untuk mengklaim bahwa tidak ada sedikit pun tanda kebencian, tetapi saat ini Tang San tiba-tiba bisa merasakan ketidakberdayaan ayahnya.
Jika dia benar-benar dari Clear Sky School, dan yang disebut Tan sebagai Master, belum berkurang menjadi seorang pandai besi dan pemabuk di Desa Roh Kudus selama 6 tahun. Seberapa dalam kesedihan dan ketidakberdayaannya. Memikirkan ratapan sedih ayahnya ketika dia bereinkarnasi ke dunia ini, Tang San memahami sesuatu. Dia mencengkeram lengan Tai Tai yang kokoh dengan tangannya sendiri. Senior, saat ini pikiranku berantakan, aku harus tenang dan memikirkannya. Taitan dengan cepat berkata, Tuan muda, kamu tidak boleh memanggilku sesuatu seperti senior lagi. Panggil saja aku budak tua Taitan. Tang San tersenyum kecut dan berkata, kamu adalah kakek Tai Long, dia dan aku adalah teman sekolah, dan aku juga lebih muda darinya. Jika kamu tidak keberatan, aku akan memanggil kamu kakek Tai. Tapi, Taitan ragu-ragu. Tang San berkata, bahkan jika ayahku ada di sini, dia pasti akan menyetujui aku memanggilmu seperti ini. Kakek Tai, aku harus pergi menemui guru sekolah Ning, mari kita bertemu lagi. Mengenai kehidupan aku sejak kelahiran aku, tolong rahasiakan. Aku perlu dengan tenang memikirkan hal ini. Taitan berbicara dengan nada serius. Tuan muda, kamu pasti harus berhati-hati terhadap Ning Fengzi. Pemiliknya pernah berkata bahwa Master baru Seven Treasure Glazed Tile School Ning Fengzi adalah orang yang sangat potensial. Di tangannya Seven Treasure Glazed Tile School pasti akan berkembang. Kamu milik Clear Sky School, apapun yang kamu tidak bisa bergabung dengan Seven Treasure Glazed Tile School. Tang San sedikit mengangguk. Kakek Tai, jangan khawatir. Bahkan jika kami belum berbicara hari ini, aku masih tidak berniat untuk bergabung dengan sekolah manapun. Aku tidak akan menyerahkan kebebasan aku sendiri untuk kekuasaan. Mendengarkan Tang San, Taitan tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terganggu. Matanya kabur. Dalam ketenangan dan pengumpulan kata-kata Tang San, seolah-olah dia bisa melihat Tang Hao dari masa itu. Berjalan keluar dari ruangan bersama Taitan dan keluarganya, Tang San mengambil 2 napas dalam-dalam, menyeka kelembaban dari matanya, dan menenangkan diri, memasuki ruang pertemuan lainnya. Ning Fengzi duduk di kursi kehormatan di ruang konferensi, dengan tenang minum teh. Di sisinya, Bon Douluo Gurong duduk dengan mata tertutup sampai Tang San memasuki ruang rapat. Membuka matanya, dia menyapu pandangannya ke Tang San, dengan ketajaman yang tidak tertutup. Ning Rongrong berdiri dengan patuh di belakang Ning Fengzi, menjulurkan lidahnya ke Tang San. Salam, Paman Ning, aku membuatmu menunggu. Tang San membungkuk sedikit ke arah Ning Fengzi. Ning Fengzi sedikit tersenyum dan berkata, tidak penting. Duduk, Little San. Bisakah aku memanggilmu begitu? Tang San mengangguk. Kamu ayah Rongrong? Tentu saja kamu bisa. Ning Fengzi tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Sepertinya aku benar-benar telah terinfeksi oleh antusiasme Rongrong. Setelah mendengar tentang kamu dari Rongrong, serta pertemuan terakhir kali, aku berani mengatakan bahkan ayah kamu belum pernah mencapai hal-hal seperti itu pada usia kamu. Jujur, aku datang ke sini siap untuk membawa kamu ke klan aku dengan cara apapun. Tetapi aku tidak mengharapkan kamu menjadi putra seorang teman lama. Paman Ning, kamu kenal ayahku. Nadi Tang San yang tidak mudah dikendalikan dipercepat sekali lagi. Ning Fengzi mengangguk. Tentu saja. Judul Douluo termuda di benua, aku berharap bahwa di dunia Spirit Master tidak banyak yang tidak mengenalnya. Meskipun Tang San telah menebak kekuatan ayahnya, ketika Ning Fengzi mengatakan judul Douluo, dia masih merasakan kejutan yang intens. Ayah yang telah menenggelamkan dirinya dalam bir murah, hanya mengandalkan pandai besi untuk mencari nafkah, sebenarnya akan disebut judul Douluo. Ketika Ning Fengzi mengemukakan tentang Tang Hao, bahkan Bon Douluo yang duduk di sisinya tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi hormat. Tidak ada yang disembunyikan dari mata Tang San, dan melihat ini adalah langkah lain untuk memastikan bahwa kata-kata Ning Fengzi tidak berdasar. Ning Fengzi melanjutkan, ayahmu yang terhormat telah hilang selama bertahun-tahun. Apakah kamu tahu lokasinya sekarang? Kami, saudara-saudara belum pernah bertemu selama bertahun-tahun, dan jika ada kesempatan, aku pribadi akan pergi menemuinya. Tang San berkata dengan getir. Aku juga tidak tahu keberadaan ayah aku. Dia menghilang 8 tahun lalu. Dalam 8 tahun ini belum ada kabar darinya. Jika itu seperti kata senior dan ayahku berasal dari Clear Sky School, maka mungkin saat ini dia seharusnya ada di sana. Ning Fengzi dan Bon Douluo tampak berhadapan muka, mata mereka mengungkapkan ekspresi keheranan. Ekspresi Ning Fengzi dengan cepat kembali normal dan dia berkata kepada Tang San. Little San,
Aku datang untuk merekrut kamu ke klan aku dan memberi kamu perawatan terbaik. Tetapi karena kamu adalah putra seorang teman lama, ini jelas mustahil. Namun paman masih sangat tertarik dengan senjata tersembunyi yang kamu buat. Apakah kamu bersedia menjual metode produksinya kepada kami? Kamu dapat menyebutkan harga berapapun, paman tidak akan tawar-menawar. Meskipun Ning Fengzi tampak agak elegan dan halus, kata-katanya memberi orang semacam perasaan murah hati yang luas. Ini jelas bukan sesuatu yang dimiliki orang kebanyakan. Tang San menggelengkan kepalanya tanpa ragu dan berkata, "Itu tidak mungkin. Aku tidak akan menjual metode produksi senjata tersembunyi. Tapi aku berjanji pada Rongrong bahwa aku akan menjual senjata tersembunyi ke sekolahmu. Aku bisa memberi kamu prosedur penempaan, tetapi perakitan akhir harus dilakukan oleh aku. Pertama, itu karena penelitian senjata tersembunyi sulit, dan aku tidak ingin menjualnya. Alasan lain adalah bahwa untuk mengajar seorang tukang membuat senjata tersembunyi akan memakan waktu beberapa tahun. Aku masih harus menghabiskan sebagian besar waktu aku berkultivasi, dan tidak ada waktu luang untuk itu." Ning Fengzi tidak berharap Tang San menolaknya dengan tegas. Apa yang disebut memberi manusia ikan, kurang dari mengajar manusia untuk menangkap ikan, adalah argumen yang ia mengerti dengan jelas. Senjata yang tersembunyi secara alami akan rusak dan dikonsumsi dengan waktu. Bagian 2 teraliter oleh Bagelson. Jika mereka benar-benar memiliki efek yang begitu besar, bukankah wajah Seven Treasure Glazed Tile School selanjutnya akan bergantung pada anak ini? Menyaksikan ekspresi merenung Ning Fengzi mengungkapkan, Tang San tidak ragu sama sekali, dengan acuh tak acuh berkata, "Aku tidak tahu apakah Paman Ning ingin senjata-senjata tersembunyi itu." Ning Fengzi kembali ke dirinya sendiri. Dari nada Tang San, ia dapat mengetahui bahwa metode pembuatan senjata tersembunyi jelas tidak dapat didiskusikan. Meskipun Tang San hanya remaja, sikap tenang yang tenang dan tekad teguh yang telah dia ungkapkan tidak akan mudah terombang-ambing. Segera Ning Fengzi menyetujui hal terbaik berikutnya, berkata kepada Tang San, "Kami telah melihat senjata tersembunyi yang dilengkapi dengan rongrong. Peralatan seperti miliknya, aku ingin 500 set. Aku akan membayar 10.000 koin semangat emas untuk setiap set, bagaimana menurut kamu?" Tang San berkata, "Harganya tidak masalah, tetapi aku harus mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Set lengkap senjata tersembunyi ini tidak akan termasuk Flying God Claw di sebelah kanan rongrong. Aku bisa menukarnya dengan Silent Sleeve Dart lainnya. Sisanya akan sama. Itu karena Flying God Claw bukanlah senjata tersembunyi, meskipun ia memiliki kemampuan untuk menyerang, itu bahkan lebih penting sebagai dukungan. Selain itu komponen Flying God Claw sangat sulit untuk dibuat, akan sulit bagi pengrajin biasa untuk menyelesaikannya." Ning Fengzi belum melihat Ning Rongrong menggunakan Flying God Claw, dan baru sekarang mengetahui dari Tang San bahwa putrinya sebenarnya masih memiliki hal seperti itu. Tapi dia sudah sangat puas dengan senjata tersembunyi yang digunakan Ning Rongrong sebelumnya, dan segera mengangguk dan tersenyum, berkata, "Bagus, itu sudah beres. Selain itu, aku akan membayar kamu 1 juta koin roh emas lagi, sebagai pembayaran untuk tulip sutra cantik yang kamu berikan kepada Rongrong. Pada saat yang sama aku juga ingin bertanya, apakah kamu masih memiliki tulip sutra cantik? Jika kamu melakukannya, berapapun harganya, aku ingin memperdagangkannya." Bahkan dengan status Ning Fengzi, iming-iming pagoda ubin 9 harta karun sangat besar. Itulah satu-satunya kesempatan untuk melangkah lebih jauh baginya yang sudah berada di tahap tertinggi. Sayangnya, Tang San menggelengkan kepalanya. The Beautiful Silk Tulip dianggap sebagai ramuan harta abadi, mungkin hanya ada satu di zaman sekarang. Tidak akan tumbuh lebih dari satu di tempat yang sama. Mungkin masih ada yang lain di benua, tetapi aku belum menemukan mereka jika demikian. Yang dimiliki Rongrong adalah hadiahku untuknya, bagaimana aku bisa meminta kompensasi dari paman? 5 juta koin semangat emas sudah cukup. Namun, aku harus menjelaskan satu hal, aku hanya bertanggung jawab atas pertemuan terakhir. Untuk pembuatan komponen perantara, aku akan meminta Paman Ning untuk mencari jalan sendiri. Menurut Rongrong, sekolah kamu memiliki pekerja besi khusus, jadi ini seharusnya tidak sulit. Pada saat yang sama, bersama dengan komponen penempaan pandai besi sekolah kamu sendiri, di masa depan juga akan mudah untuk mengisi kembali semua jenis pasokan senjata tersembunyi, terutama baut panah dan jarum baja dan hal-hal semacam itu. Saat berbicara,
Tang San mengeluarkan tumpukan cetak biru dari 24 Moonlit Bridge, dan setelah dengan hati-hati melihatnya, dia menyerahkannya kepada Ning Fengzi. Komponen Silent Sleeve Dart, Storm Crossbow dan Flying Boot Blade semuanya dapat dibuat. Menonton Ning Fengzi dengan hati-hati menerima cetak biru, The Bond Douluo ke samping tidak bisa membantu mengatakan. Nak, kamu benar-benar bisa berbisnis. Tanpa membuat komponen, kamu terlalu mudah mendapatkan 5 juta koin emas ini. Paman Bon. Ning Fengzi menggelengkan kepalanya pada Gurong, mengisyaratkan dia tidak boleh banyak bicara. Saat ini Tang San tidak terlalu tertarik pada uang, tetapi lebih berharap untuk lebih cepat mengklarifikasi identitasnya sendiri. Dengan senyum tenang dia berkata, jika Paman Ning merasa harga ini terlalu tidak masuk akal, kamu bisa menurunkannya, harga yang kamu usulkan sebelumnya. Aku tidak punya keluhan. Ning Fengzi tersenyum sedikit. Tidak perlu menurunkannya. Meskipun kata-kataku tidak berharga seperti emas atau giok, Seven Tile Glazed Tile School masih memiliki kredit. Tang San mengangguk, berkata, maka ini diselesaikan. Paman Ning, terima kasih atas bantuan kamu sekarang. Jika tidak ada yang lain, aku ingin kembali dan beristirahat. Mengenai senjata tersembunyi, tolong tempas 100 set komponen senjata tersembunyi dan kirimkan di sini. Setelah aku mengumpulkan mereka, aku akan mengirimkannya kepada kamu. Untuk perlengkapan senjata tersembunyi, kamu harus membuatnya sendiri. Ning Fengzi tidak menahannya, dan secara pribadi melihatnya keluar dari ruang rapat. Pada saat yang sama dia menekan kartu emas terang dan mempesona di tangannya. Ning Fengzi tidak mengatakan berapa banyak uang yang ada di dalam, hanya memberitahu Tang San bahwa itu adalah uang muka. Sisanya akan menunggu sampai setelah senjata tersembunyi dikumpulkan dan dikirim. Melihat Tang San berjalan keluar, Gurong tidak bisa menahan cemberut. Fengzi, mengapa kamu berjanji begitu banyak? Bahkan jika Seven Tile Glazed Tile School kita kaya, kita masih tidak bisa menghabiskan seperti ini. Ning Fengzi dengan hati-hati menunjukkan cetak biru dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, Paman Bon. Cetak biru yang diberikan Tang San ini sangat terperinci, tidak hanya menandai materi yang diperlukan, tetapi juga menunjukkan metode pengecoran komponen yang diperlukan secara terperinci. Selain itu, tidak ada kebingungan tentang pesanan, semua komponen diklasifikasikan oleh senjata tersembunyi. Tidak ada kekurangan pekerja terampil di Seven Tile Glazed Tile School kami, jangan bilang kami tidak bisa mengumpulkan mereka. Sepertinya aku bawa 5 juta koin roh emas untuk membeli set senjata tersembunyi yang memproduksi cetak biru ini tidak murah. Mengambil langkah mundur, bahkan jika kita tidak memiliki cetak biru senjata tersembunyi ini, apakah kamu benar-benar berpikir 5 juta koin emas cukup untuk membayar ramuan harta abadi Silek Sutra indah itu? Mendengarkan Ning Fengzi, ekspresi Paman Bon mereda, dan dia bergumam. Jika kamu menghitungnya seperti itu, maka itu tidak tampak seperti kerugian. Ning Rongrong ke samping tidak tahan hanya mendengarkan. Ayah, kakek Bon, apa yang kamu rencanakan tentang saudara lelaki ketigaku? Ning Fengzi memelototi Ning Rongrong. Gadis bodoh, jangan menyebutnya licik. Sebagai Seven Treasure Glazed Tile School Master, semua yang dilakukan ayah harus dilakukan dengan memikirkan sekolah. Baiklah, kamu kembali dulu. Terus berkultivasi dengan benar di akademi. Ning Rongrong memelototi ayahnya dengan tidak puas, lalu memberikan tampilan menarik pada Bon Douluo. Tapi kali ini Bon Douluo tidak membantunya, hanya menunjukkan ekspresi yang bermakna padanya, menunjukkan dia harus pergi dulu. Setelah Ning Rongrong meninggalkan ruang rapat, hanya 2 orang yang tersisa adalah Ning Fengzi dan Gurong. Dengan kekuatan Gurong, mustahil bagi siapapun untuk menguping. Fengzi, apa pendapatmu tentang anak itu? Apakah dia benar-benar putra Tang Hao? Gurong bertanya dengan suara rendah. Ning Fengzi mengangguk, berkata, seharusnya tidak menjadi kesalahan. Clear Sky Hammer Clear Sky School tidak dapat ditiru. Menurut apa yang aku ketahui, belum ada murid yang berhubungan langsung dengan darah yang meninggalkan Clear Sky School dalam beberapa tahun terakhir, secara keseluruhan mereka tidak menonjolkan diri. Hanya Tang Hao yang tidak ditemukan. Selain itu, anak ini mengakui nama ayahnya adalah Tang Hao. Seiring usianya, tidak ada banyak perbedaan. Aku benar-benar tidak mengharapkan Tang Hao untuk menumbuhkan putra yang luar biasa setelah meninggalkan Clear Sky School. Gurong berkata dengan senyum masam. Bagaimana mungkin dia tidak luar biasa, setelah semua, anak ini memiliki Tang Hao dan wanita itu sebagai orang tua.
Bocah ini tidak hanya sangat kuat, pikirannya juga tidak biasa. Dengan penampilannya, dia seharusnya tidak tahu tentang identitas Tang Hao, dalam keadaan seperti itu tiba-tiba mempelajarinya hari ini dan masih berhasil menjaga kepala tetap tenang. Ini bukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh anak berusia 10 tahun. Seiring waktu, aku khawatir dia akan menjadi Tang Hao yang lain. Master sekolah, bukankah itu? Mendengar ini, ekspresi Gurong berubah parah, tangan kanannya membuat pisau seperti memotong gerakan di depannya. Tidak, Ning Fengzi dengan tegas menolak proposal Gurong. Paman Bon, jangan pernah mengatakan hal seperti ini lagi. Meskipun Clear Sky School selalu ditempatkan di atas Seven Tile Glazed Tile School kami tiga sekte atas selalu seperti saudara, tidak peduli dari sudut pandang, kami tidak dapat membahayakan anak ini. Meskipun aku tidak bisa menebak tingkat perkembangan apa yang akan dimiliki anak ini di masa depan, dinilai dari roh kembarnya, mungkin, setelah beberapa tahun ia juga akan menjadi karakter seperti Paus Agung. Untuk anak ini, bahkan jika kita tidak dapat menariknya ke sekolah, kita harus tetap melakukan segala daya untuk berteman. Gurong agak bingung berkata, mengapa? Jangan bilang kita akan menyaksikan ancaman seperti itu matang. Jika dalam beberapa dekade ia juga tumbuh menjadi Til Douluo, Clear Sky School akan menjadi Sekte Douluo 3. Jika ini terjadi, maka mungkin kita akan selalu ditekan oleh mereka. Ning Fengzi menghela nafas. Apa yang kamu katakan memang benar, tapi aku harus memikirkan lebih banyak lagi. Paman Bon, kamu belum meninggalkan sekolah untuk waktu yang lama, dan kamu tidak pernah peduli dengan hal-hal dari dunia luar. Namun, tidakkah kamu merasa bahwa selama 20 tahun terakhir seluruh dunia Spirit Master benua terlalu sunyi? Ekspresi Gurong sedikit berubah. Guru sekolah, apa maksudmu? Ning Fengzi berkata, aku masih ingat angin yang kencang dan awan yang tajam dari dunia guru roh di masa muda aku. Terlihat dan tak terlihat perjuangan yang terjadi di mana-mana. Tetapi dalam 20 tahun terakhir perjuangan seperti ini praktis telah menghilang. Seluruh benua, dunia tuan roh dari dua kerajaan besar itu benar-benar sunyi. Tapi samar-samar aku merasakan tanda-tanda hujan gunung ditiup angin. Mungkin, hanya dalam beberapa tahun, situasi dunia Master Spirit akan berubah. Gurong agak tidak percaya berkata, Fengzi, bukankah kamu sedikit paranoid? Ketenangan benua bagi aku tampaknya merupakan tren yang tak terhindarkan. Dunia Spirit Master sebagian besar dikendalikan di tangan Spirit Hall dan 7 sekolah besar kami, semua orang mengurus bisnis mereka sendiri antara satu sama lain, mayoritas Spirit Masters menyatukan diri mereka dalam kedua sisi ini. Bahkan jika itu bukan kedua belah pihak, masih ada dua kerajaan besar atau mungkin kerajaan dan adipati untuk kontrol. Seluruh situasi secara alami akan stabil. Apakah ada sesuatu yang masih berubah dalam hal ini? Ning Fengzi tertawa getir. Jika benar-benar seperti ini, maka itu yang terbaik untuk yang alami. Tapi aku khawatir ini tidak sesederhana itu. Aku sudah menemukan beberapa petunjuk kecil, tetapi aku masih belum bisa memastikan. Semuanya masih harus ditangani dengan hati-hati. Tapi, aku bisa yakin bahwa jika ada perubahan di benua, 7 sekolah besar kita harus bersatu. Aku tidak berani berbicara untuk 4 sekte yang lebih rendah, tetapi 3 sekte atas kami selalu seperti saudara. Selama hubungan kami stabil, aku tidak akan takut perubahan kekuasaan di satu sisi. Bagian 3 teraliter oleh Josh. Aku sangat optimis terhadap Tang San, aku juga percaya bahwa dengan menggunakan semua kemampuan dan hadiahnya, dia akan menjadi bakat luar biasa di dunia guru roh ini tak lama. Melihat itu, anak ini adalah orang yang tidak suka ditahan, tetapi keinginannya untuk ketenaran dan keuntungan sangat kecil. Jika tidak, ia tidak akan memberikan bumbu berharga itu kepada teman-temannya. Mengenai anak ini yang bisa menjadi orang yang sangat kuat, kita hanya harus memiliki hubungan yang baik dengannya karena di masa depan dia bisa membantu kita. Aku bahkan berpikir bahwa itu akan menjadi pilihan yang sangat baik jika kita dapat meningkatkan pentingnya Seven Tile Glazed Tile School kami melalui pernikahan. Semenda, tapi bukankah Rongrong mengatakan bahwa dia sudah memiliki teman dekat wanita? Gurong berkata dengan bingung. Ning Fengzi tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, terlepas dari betapa luar biasanya dia masih anak-anak, dan karena dia masih anak-anak, keinginannya masih jauh dari diperbaiki. Siapa yang tahu apa yang akan berubah di masa depan? Tidak memberitahu aku bahwa gadis aku tidak cocok untuknya. Ini masih sesuatu yang harus diambil kemudian,
kita harus terlebih dahulu melihat perkembangan anak ini dalam beberapa tahun mendatang. Jika dia masih bisa menjaga kecepatan secepat ini, aku tentu akan memiliki langkah-langkah untuk menghadapi situasi ini. Paman Bon, setelah kami kembali, kamu tidak boleh memberitahu siapapun informasi yang kamu pelajari hari ini, terutama kemungkinan latar belakang sekolah Sky Sky Tangsan. Aku benar-benar tidak berharap anggota Clear Sky School mencarinya. Meskipun Tang Hao meninggalkan Clear Sky Academy, tempat itu masih di mana ia mulai. Bahkan sekarang, tentu saja tidak ada orang yang akan mengatakan dia bukan pasangan Clear Sky dari Douluos. Jika Tang San benar-benar kembali ke Clear Sky Academy, itu tidak baik. Aku tahu. Gu Rong mengangguk. Dia bisa melihat, Ning Fengzi masih memiliki beberapa kata dalam hatinya yang belum dia katakan. Namun, kata-kata ini tidak penting baginya, itu hanya penting bagi Ning Fengzi, jurumudi Akademi Pagoda Ubin Tujuh Harta, untuk dengan jelas melihat segalanya. Ketika Tang San kembali ke asrama, dia menemukan bahwa Oscar, Zhu Zuqing, Ma Hongjun dan Xiao Wu tiba-tiba menunggunya di sini. Selanjutnya, begitu dia masuk, Ning Rongrong sudah berlari dari belakangnya. Apakah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu tanyakan padaku? Tatapan Tang San menyapu semua orang, wajahnya menunjukkan jejak astringensi. Oscar adalah yang pertama menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya apapun untuk ditanyakan. Bisnis kamu sendiri adalah urusan kamu sendiri. Aku hanya tahu bahwa kamu adalah saudara ketiga dari Shrek Seven Devils. Ma Hongjun menggaruk kepalanya. Aku masih tidak jelas tentang apa yang terjadi sehingga tidak ada yang bertanya. Di sisi lain, Zhu Zuqing berkata, kamu juga belum bertanya tentang asal-usul kita, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri yang harus dianggap sebagai informasi pribadi mereka sendiri. Xiao Wu segera berkata, kami hanya peduli tentang kamu sebagai pribadi, yang lainnya tidak masalah. Dengan kembali dengan selamat dan sehat, kita semua sudah lega. Ning Rongrong dengan marah berkata, Xiao Wu, jangan bilang ayahku akan menyakiti Little Sun. Biarkan aku memberitahu kamu sebuah rahasia, Little Sun menjadi kaya. Dia menjual ayahku 500 set senjata tersembunyi dengan harga total berakhir di sekitar 5 juta koin roh emas. Apa? Oscar mendengar ini dan langsung melompat dari tempat tidur, wajahnya dengan bersemangat menatap Ning Rongrong. Rongrong, di mana tempat paling mahal di kota Heavendow? Ning Rongrong menatap kosong. Apa yang akan kamu lakukan? Oscar mengarahkan jarinya ke Tang San dan berkata, jelas mengalahkan tiran lokal dan membagi tanah. Ning Rongrong tertawa. Jika kamu berencana untuk mengalahkan seorang tiran, maka kamu harus menunggu beberapa hari. Tidak bisakah kamu melihat betapa lelahnya saudara ketiga? Kamu harus mencoba dan menahan kekuatan spirit Douluo selama itu. Oscar dengan nakal memandang Tang San. Ngomong-ngomong, dia ada di asrama yang sama denganku jadi dia tidak bisa lari. Oke, karena San kecil lelah, kamu harus kembali dan membiarkan San kecil beristirahat. Satu demi satu semua orang mengangguk, Xiao Wu memandang Tang San dengan ekspresi yang sangat bermasalah. Namun pada saat ini, kondisi pikiran Tang San sangat kacau dan tidak menanggapi tatapannya. Begitu Oscar dan yang lainnya meninggalkan asrama, satu-satunya yang tersisa adalah Tang San. Duduk di tempat tidur, dia merasakan sinar matahari di tubuhnya membawa rasa kehangatan, tetapi hatinya masih sangat bingung. Ayah, di mana kamu? Siapa yang bisa memberitahu aku apa yang sedang terjadi? Apa yang semua orang katakan sangat kontradiktif. Jika ayahnya lahir di Clear Sky School dan bahkan merupakan salah satu dari dua Douluos dari Clear Sky School, lalu mengapa dia berubah menjadi pemabuk? Sejak kecil, dia tidak menyebutkan informasinya tentang rohnya. Satu-satunya hal yang ditinggalkannya adalah keterampilan menempa yang sederhana dan metode palu angin yang membelah. Ayahnya telah hilang selama 8 tahun, apa yang dia lakukan? Mengapa bahkan sekarang dia tidak datang untuk menemukannya? Titan Strength Clan-nya meninggalkan Clear Sky School untuk ayahnya. Dari sini adalah mungkin untuk melihat bahwa ketika ayahnya meninggalkan Clear Sky School, kemungkinan besar dia memiliki ketidaksetujuan dengan sekolah yang membuatnya pergi. Ketidaksepakatan ini adalah salah satu poin paling penting. Dari mana perselisihan ini berasal? Bagaimana ibunya juga mati? Mungkin semua poin penting ini terkait dengan ibunya. Sendirian di kamar yang sunyi, Tang San perlahan-lahan mengatur semua informasi yang dia pelajari hari ini di kepalanya dan secara bertahap membuat garis besar. Namun pada saat ini,
masih tidak mungkin untuk membuat sesuatu dari itu dan dia tidak dapat mengetahui apa yang menjadi poin penting. Saat itulah Tang San berada di kamar memeras otaknya, ketika Oscar melakukan salah satu peristiwa terpenting dalam hidupnya. Setelah keluar dari asrama, Xiao Wu memikirkan kembali ke kamarnya, Zhu Zuqing kembali ke kultivasi sehari-hari dan atas saran Oscar, Fatih juga pergi. Saat ini, hanya ada Oscar yang menemani Ning Rongrong di sisinya. Rongrong, aku tidak menyadari bahwa kamu akan kembali begitu cepat. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Oscar tersenyum sambil berkomentar. Ning Rongrong sedikit bingung dan berkata, bahkan aku tidak sekarang. Aku merasa berkultivasi, tetapi aku tidak bisa berhenti berpikir. Ayah menyuruhku pergi jadi aku tidak tahu apa yang dia dan kakek Bon bicarakan. Mungkin mereka masih berbicara dengan Guru Zhao. Apakah buruk aku kembali begitu cepat? Tanpa ragu sedikit pun, Oscar berkata. Tentu saja bagus. Kamu tidak tahu ini, tetapi ketika kamu pergi, aku khawatir ayahmu tidak akan membiarkan kamu kembali. Itu pasti. Apa? Ning Rongrong berhenti berjalan dan agak curiga memandang Oscar. Sebelum Ning Rongrong kembali, Oscar sudah memanggil keberanian, tetapi sekarang di depan Ning Rongrong, memandangi wajah mungil merah mudanya, dia tidak tahu mengapa, tetapi semua keberanian telah meninggalkannya. Kenapa kamu tidak mengatakannya? Seorang bocah lelaki seharusnya tidak menjadi banci ini. Tidak tahan lagi, Ning Rongrong menendang Oscar. Oscar akhirnya mengumpulkan keberanian. Rongrong, bisakah kamu memberiku jawaban? Memberimu jawaban. Ning Rongrong tiba-tiba melompat, sudah sadar tentang apa ini. Wanita secara inheren tertarik dan dewasa lebih cepat daripada pria. Melihat mata bunga persik Oscar yang penuh dengan keanehan, detak jantungnya segera meningkat. Itu benar, beri aku jawaban. Jika tidak, aku juga akan menyerah. Setiap hari ketika kita bersama, kita tidak memikirkan hal ini, tetapi ketika kamu pergi, meskipun itu hanya untuk sehari, aku merasa seolah-olah aku duduk di ujung-ujung jarum. Yang bisa aku pikirkan hanyalah kamu. Jika benar-benar akan ada hari ketika kamu meninggalkan sisi aku tidak tahu akan menjadi apa aku nantinya. Lebih baik untuk menyelesaikan rasa sakit, daripada memperpanjang penderitaan. Jika kamu tidak memiliki perasaan apapun terhadap aku, silakan tolak aku sekarang. Aku tahu bahwa perasaan penolakan akan menyakiti aku untuk jangka waktu tertentu, tetapi itu masih lebih baik daripada rasa sakit sepanjang hidup aku. Mendengarkan Oscar, Ning Rongrong tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Dia menemukan bahwa Oscar hari ini tidak hanya mengenakan kemeja yang bersih dan rapi, tetapi juga mencukur jenggotnya untuk membuatnya rapi. Meskipun mata bunga persik itu menunjukkan keseriusan, mereka juga memberi orang perasaan terpesona dan terpana. Wajahnya yang tampan tidak bisa membantu tetapi beresonansi di dalam hatinya. Kenapa kamu berbicara tentang ini? Saat ini kami masih muda. Ning Rongrong agak panik menurunkan kepalanya, menolak untuk melihat tatapan Oscar. Hati dan pikirannya seperti rusa bertabrakan dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berbuat apa. Oscar mengangkat tangannya dan meraih bahu ramping Ning Rongrong. Rongrong, lihat aku. Yang aku butuhkan adalah jawaban. Tidak peduli apa jawabannya, aku bisa mengatasinya. Jika kita benar-benar menunggu sampai kita lebih tua, aku khawatir aku tidak akan bisa menanganinya. Tampaknya dia memberi Ning Rongrong pilihan yang sangat mudah, menerima niat aku, atau menolak niat aku. Tapi, hati Ning Rongrong sudah sangat bingung dan tidak teratur sehingga lebih seperti Tang San. Merasakan kehadiran Oscar, dia benar-benar tidak bisa menolaknya, tetapi pada saat yang sama, dia juga tidak bisa mengatakan ya. Dia tahu bahwa meskipun ayahnya menyayanginya, serta dua grandpa yang melindunginya, ketika menyangkut kebiasaan keluarga, ayahnya tidak akan memberikan kelonggaran. Hatimu masih punya tempat untukku, benar atau salah. Melihat sikap Ning Rongrong yang ramah dan menolak, Oscar tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Ning Rongrong berharap dia bisa menolak Oscar. Melihatnya secara logis, dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa bersamanya, tetapi ketika dia melihat tatapan berapi-api dari mata bunga persik Oscar yang dipancarkan, rohnya merasa terhibur dan dia tidak dapat menolaknya. Rongrong, hatimu masih punya tempat untukku, benar atau salah. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa maka itu bisa menjadi ya, tetapi bisa juga tidak. Baiklah, aku tidak akan memaksamu, aku tidak akan memaksamu. Saat ini saya masih muda. Yang harus Anda lakukan adalah memberitahu saya bahwa saya masih memiliki kesempatan.
Itu sudah cukup. Jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik. Meskipun saya tidak memiliki latar belakang apapun, saya pasti akan mengandalkan upaya saya sendiri untuk mendapatkan persetujuan ayahmu dan membiarkan dia menikahimu denganku. Bab 80. Bagian 1 teraliter oleh Bagelson. Setelah berbicara, Oscar dengan tajam menarik tangan kecil Ning Rongrong ke wajahnya dan menciumnya dengan keras, lalu dengan wajah penuh kegembiraan berbalik dan berlari, menghilang dalam sebuah aibling. Bagaimana dengan persetujuan? Ning Rongrong memandangi dengan bodoh bayangan siluet Oscar yang pergi, merasakan sisa panasnya di punggung tangannya, untuk sesaat dia tidak bisa menahan diri menjadi agak konyol. Dia tahu bahwa dia memang memiliki tempat di hatinya, hanya saja tempat ini tidak stabil untuk semua alasan. Melihat kegembiraan yang tak tertandingi dari Oscar saat ia pergi, hati Ning Rongrong tidak bisa membantu mencair secara bertahap, kegembiraannya benar-benar menularkannya, itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya bahwa Ning Rongrong merasakan perasaan terbakar itu. Rongrong, mengapa kamu di sini? Pada saat ini suara yang akrab datang dari arah lain, membangkitkan Ning Rongrong dari kelesuannya. Saat dia berbalik untuk melihat, dia melihat Ning Fengzi dan Gu Rong meninggalkan gedung sekolah ditemani oleh Zhao Wuji. Ning Rongrong melompat dengan ketakutan, buru-buru memoderasi ekspresinya. Ayah, kamu pergi. Ning Fengzi mengangguk. Masih banyak urusan sekolah yang harus dihadapi ayah. Kamu harus mendengarkan para guru di sini dan bekerja keras dalam berkultivasi. Ayah berharap ketika kita bertemu lagi, kamu masih bisa mengejutkan ayah. Guru Zhao, aku akan meninggalkan Rongrong ke akademi kamu. Jika di masa depan akademi kamu membutuhkan sesuatu, Seven Tile Glazed Tile School tidak akan mengabaikan tanggung jawabnya. Janji Ning Fengzi bisa dikatakan lebih berguna daripada judul Douluo apapun, meskipun Zhao Wuji juga bangga dan liar, di depan Ning Fengzi ia masih menahan diri. Tuan sekolah Ning, jangan khawatir. Kami pasti akan menjaga Rongrong dengan baik, kamu berhati-hati. Selesai berbicara, Zhao Wuji berbalik dan menuju ke akademi, dengan sangat bijaksana meninggalkan beberapa ruang pribadi untuk Ning Fengzi dan putrinya. Ning Fengzi mengangkat tangannya untuk membelai kepala putrinya. Rongrong, mengapa wajahmu begitu merah? Kamu tidak sakit. Merasakan ringan pipi putrinya, ia menemukan wajah Ning Rongrong tidak hanya merah, tetapi juga panas. Ning Rongrong buru-buru menarik tangan ayahnya. Tidak apa, aku sangat baik. Ayah, kamu tidak tinggal sebentar. Ning Fengzi tersenyum sedikit, berkata. Gadis bodoh, kamu akan segera berumur 14 tahun, dan seorang wanita muda yang besar. Belajar dengan benar di akademi, kali ini studi kamu telah membuat ayah sangat puas. Tidak hanya kekuatan kamu tumbuh, bahkan yang lebih penting kamu telah belajar banyak tentang perilaku. Nanti kamu harus tetap dekat dengan saudara ketiga kamu, Tang San adalah bakat langka, kamu harus bisa belajar banyak darinya. Ning Rongrong mengikuti ayahnya dan kepergian Bon Douluo dengan matanya, lalu perlahan berjalan kembali ke akademi. Setelah berpikir lama, dia masih memutuskan untuk menemukan Oscar untuk menjelaskan semuanya. Setidaknya dia harus memberitahu dia tentang peraturan sekolahnya. Dia benar, lebih baik menyelesaikan hal-hal yang menyakitkan. Bagaimanapun caranya, dia tidak bisa membahayakan perasaannya di masa depan. Memikirkan hal ini, Ning Rongrong berjalan kembali ke akademi dengan langkah besar, langsung menuju asrama. Sebagai hasil dari semangat sistem makanan Oscar, ruang makan adalah yang paling cocok untuk lingkungan budidaya mimikrinya. Ketika Ning Rongrong mencapai ruang makan, dia menemukan Oscar sudah mulai berkultivasi di sudut ruang. Dari ekspresi Oscar dia bisa melihat fokus yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan jika dia belum matang dalam merasakan perasaan, masih jelas bahwa konsentrasi Oscar adalah karena dia. Saat itu, Ning Rongrong tidak bisa membantu menjadi sedikit sedih. Jika dia memberitahunya tentang peraturan sekolah saat ini, bukankah dia akan memilih untuk meninggalkan dirinya dengan putus asa? Jika dia melakukannya, bukankah dia akan menyebabkannya terluka? Dia juga seorang guru roh jenius. Bahkan jika dia tidak bisa bersama dengannya di masa depan, dia masih tidak bisa membiarkannya menyia-nyiakannya. Lupakan saja, kita akan bicara nanti. Petik 1. Memikirkan ini, Ning Rongrong dalam hati melonggarkan napas. Dalam relung terdalam hatinya, dia sebenarnya tidak ingin menolak Oscar. Hanya saja dia sendiri tidak memiliki pegangan yang jelas di hatinya. Ning Rongrong diam-diam memutuskan untuk menunggu sampai mereka berkultivasi untuk menjadi Spirit Masters tingkat tinggi sebelum berbicara dengan Oscar tentang hal ini.
Kehidupan di akademi sekali lagi melanjutkan langkah normalnya bersama dengan Dewa Kuat dan keberangkatan Seven Tile School Glazed Tile, Ning Fengxi, hanya menyisakan banyak desas-desus. Tang San, Ning Rongrong dan yang lainnya tidak diragukan lagi menjadi target para siswa untuk saling jatuh cinta. Bahkan kelas lanjutan pun secara khusus mendapat perhatian guru. Mulai dari hari setelah Titan mengenali identitas Tang San, ada satu orang lagi di pihak Tang San, Tai Long. Setiap hari begitu Tang San muncul, Tai Long akan segera mengikuti di sisinya. Alasannya sangat sederhana, Titan telah menjadikannya penjaga tubuh Tang San, sebagai pelayan Tang San. Mengenai hal ini, Tang San sangat tidak setuju. Tapi Tai Long bersikeras untuk mengikutinya setiap hari sehingga dia tidak punya cara untuk menghentikannya, dia tidak bisa hanya memberinya pemukulan lagi. Dan ekspresi di wajah Tai Long dengan jelas memberitahunya, kamu membunuhku, atau biarkan aku ikuti. Tak berdaya, mantan kepala Akademi Blue Tyrant terlahir kembali sebagai bayangan Tang San. Selain ketika Tang San bertani, dia mengikuti bahkan ketika dia makan atau pergi ke kamar kecil, yang disebut perlindungan ketat kulit. Setelah 5 hari, Tang San yang lama ditunggu-tunggu Grandmaster, Flander, Liu Erlong dan Dai Mubai akhirnya kembali. Dai Mubai tampak bersemangat, seluruh tubuhnya tampak sedikit lebih tinggi, secara serentak mendominasi dan mengancam, juga lebih stabil. Atmosfernya dicadangkan, bahkan tanpa merasakan sifat aslinya, masing-masing Shrek 7 Iblis tahu bahwa bos ini jelas telah meningkatkan kekuatannya. San kecil, terima kasih. Saat melihat Tang San, Dai Mubai segera memberinya pelukan beruang. Untungnya, tubuh Tang San juga kokoh, dan pelukan bersemangat ini tidak berhasil mematahkan tulang. Oscar di samping tertawa di lengan bajunya, berkata, Bos Dai, aku tidak berharap kamu akan mengayun seperti itu. Aku pikir kamu akan memeluk Zuking. Dai Mubai memelototinya, mengatakan, Ao kecil, apakah kamu perlu dipukul? Aku belum melihat kamu selama beberapa hari dan kamu tampak sangat bersemangat. Saat berbicara, pada saat yang sama tatapannya jatuh pada Zhu Zuking dari sudut matanya. Zhu Zuking masih dingin, sepertinya kembalinya Dai Mubai atau tidak kembali sama sekali tidak berhubungan dengannya. Ini tidak bisa membantu tetapi memberikan istirahat besar untuk suasana hati Dai Mubai yang baik. Aku memeluk San kecil karena San kecil membantu aku. Setelah mendapatkan cincin roh, aku bisa merasakan betapa kekuatan roh aku telah meningkat. Kekuatan rohku sekarang sudah di peringkat ke-43. Dari peringkat ke-40 ke 43, sementara itu tampaknya hanya ada 2 peringkat ketika termasuk bantuan cincin roh. Kamu semua tahu bahwa semakin meningkat, semakin besar kebutuhan kekuatan roh untuk setiap peringkat. Ini sudah lebih dari yang aku bayangkan. Yang lebih penting lagi, saat ini aku bisa merasakan dengan jelas bagaimana kekuatan meningkat di keempat anggota badan, apalagi saluran energi di dalam tubuh aku lebih lebar dan lebih fleksibel daripada sebelumnya. Ini semua hasil dari krisan langit beludru singular. Mendengarkan Dai Mubai berbicara, semua orang mengangguk satu demi satu. Selain Xiao Hu yang belum menerima manfaat ramuan harta abadi dari merah yang merindukan hati, yang lain semua telah menerima bantuan besar dari ramuan berharga yang diberikan Tang San kepada mereka. Dai Mubai menyeringai, mengatakan, semua orang juga harus bekerja keras, saat ini levelmu sudah tidak lagi rendah, kita tidak bisa gagal memenuhi esensi surga dan bumi yang diberikan San pada kita. Saat ini sebelum kompetisi besar Akademi Master Roh tingkat lanjut dimulai, kamu harus melakukan yang terbaik untuk mencapai peringkat ke-40. Maka kita akan memiliki genggaman yang lebih kuat pada hasil yang baik. Kami hanya memiliki satu tujuan, juara. Posisi lain pada dasarnya tidak penting bagi kami Shrek Seven Devils. Kita harus membiarkan seluruh Akademi Spirit Master benua tahu bahwa kita adalah monster, monster dari Akademi Monster. Dai Mubai memompa semua orang di sisi ini, sementara di sisi lain, Zhao Huji memberi trio Flander daftar semua hal yang telah terjadi sejak mereka pergi. Mendengarkan Zhao Huji, Grandmaster segera berdiri. Aku harus menemukan San kecil untuk mengobrol. Kultivasinya tidak dapat dipengaruhi oleh masa lalunya. Liu Erlong baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh pandangan dari Flander. Dia hanya menyaksikan Grandmaster meninggalkan ruangan dengan langkah cepat, menuju asrama siswa. Bos Fu, katamu Xiaogang tidak lamban, jadi mengapa dia masih seperti sebelumnya? Aku merasa seperti bertemu dengannya lagi bahkan lebih menyakitkan daripada ketika aku tidak melihatnya. Liu Erlong berkata agak pahit.
Karena Tang San telah diculik oleh racun Douluo dan ketiganya tidak dapat menyelamatkannya, hampir terbunuh oleh racun Douluo dan kembali ke akademi, Grandmaster telah kembali seperti biasa, tidak dekat atau jauh dengan Liu Erlong. Setiap kali Liu Erlong dengan susah payah mendekati dia selalu menemukan beberapa alasan untuk menghindar. Pada dasarnya tanpa kesempatan untuk dekat dengannya, Liu Erlong menjadi depresi. Flander berkata dengan senyum masam. Apakah kamu masih tidak mengerti karakter Xiao Gang? Selama hatinya tidak pecah, dia akan selalu seperti ini. Aku pikir akan lebih baik sedikit bekerja pada Tang San, saat ini di hati Xiao Gang, yang paling penting mungkin dia. Jika dia berbicara dengan Xiao Gang, itu akan lebih efektif daripada apapun yang kamu atau aku katakan. Mata Liu Erlong cerah. Aku akan mencobanya. Hanya saja, aku khawatir ini masih sulit. Aku mengerti Xiao Gang, kecuali dia datang sendiri, akan sulit untuk apa yang orang lain katakan memiliki efek. Di asrama siswa, tanpa memasuki ruangan, Grandmaster mendengar suara-suara Shrek Seven Devils mengobrol. Membuka pintu, dia mengetuk dulu sebelum masuk. Saat melihat Grandmaster, pengalaman traumatis lama membuat semua orang buru-buru berdiri. Kesan bahwa pelatihan iblis telah meninggalkan pada mereka benar-benar terlalu mendalam. Selain menghormati Grandmaster, mereka masih agak takut. Tentu saja, itu juga tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mengaguminya. Meskipun Grandmaster kurang kuat, arahan taktisnya kepada mereka benar-benar tak tertandingi. Bagian 2 teraliter oleh Bagelson. Setelah kultivasi Grandmaster, semua orang telah membuat 2 kali kemajuan selama setengah upaya. San kecil, ikut aku sebentar. Grandmaster melambaikan tangannya, menunjukkan semua orang duduk sambil memanggil Tang San sendirian. Tang San buru-buru bangkit, mengikuti Grandmaster di luar. Grandmaster membawanya langsung ke kediamannya sendiri di asrama, menutup pintu dengan kencang, memberi isyarat agar Tang San duduk di sofa. Kamar Grandmaster jelas tidak ada bandingannya dengan kamar para siswa. Liu Erlong telah memberikan kamar yang sebelumnya dia gunakan sebagai dekan langsung kepadanya. Tidak hanya ruangannya yang besar, apalagi dekorasinya dipenuhi dengan perasaan nostalgia dan kaca yang terang dan cerah, memberikannya semacam perasaan yang sangat nyaman. Guru, apa yang ingin kamu ketahui? Tang San duduk di sofa, ekspresi di matanya linglung. Meskipun tidak ada orang lain yang mengganggunya selama beberapa hari ini, pertanyaan tentang masa lalunya masih mengganggu hatinya, sampai-sampai dia bahkan tidak berkultivasi dengan fokus seperti sebelumnya. Dia juga tidak berani memaksakan diri. Jika kebetulan dia secara tidak sengaja melakukan kesalahan, keuntungan tidak akan menebus kerugian. Grandmaster mengangguk. Aku sudah tahu, atau harus kukatakan, aku sudah tahu sejak lama. Apa? Tang San dengan tajam menengadah, menatap gurunya dengan kaget. Grandmaster berjalan mendekat untuk duduk di depan Tang San. Kamu tidak perlu heran, dengarkan apa yang aku katakan. Apakah kamu masih ingat di Nuoding Academy? Setelah kamu baru saja datang ke Akademi Nuoding, aku menganggap kamu sebagai murid. Itu karena aku melihat bakat alami roh kembarmu. Tetapi pada saat itu aku juga tidak memperhatikan bahwa roh kamu yang lain adalah Clear Sky Hammer. Sampai suatu hari, ketika ayahmu secara pribadi datang untuk menemukanku. Dan memberi aku ini. Saat berbicara, cahaya melintas di tangan Grandmaster, dan ubin pesanan muncul dari alat rohnya. Pada ubin pesanan diukir 6 desain yang jelas dan hidup, dan meskipun warnanya tidak menarik, Tang San tahu dari penjelasan Grandmaster sebelumnya bahwa ini adalah lencana tertinggi Spirit Hall. Hanya para tetua Spirit Hall atau yang lebih tinggi yang bisa memilikinya, yang kedua setelah otoritas paus tertinggi. Grandmaster berkata, pada waktu itu aku mengenali identitas ayahmu. Dia brilian dan terkenal di seluruh benua. Dia juga idola aku, judul Douluo termuda, Tang Hao. Judul ayah kamu hanyalah, bersihkan langit. Langit cerah. Bersihkan Sky Douluo. Orang lain mungkin menipu dia, tetapi Tang San tahu bahwa Grandmaster tidak akan pernah melakukannya. Pada saat ini dia setidaknya bisa memastikan ayahnya bukan orang biasa, apalagi dia masih eksis di dunia Spirit Master. Grandmaster melanjutkan, aku tidak kenal ayahmu dengan baik, dia hanya memintaku untuk menjagamu dengan cermat. Urutan ubin ini semuanya 6 emblem. Awalnya aku katakan kepada kamu bahwa mereka masing-masing mewakili 6 orang yang telah membuat kontribusi khusus untuk Spirit Hall, atau identitas 6 tetua Spirit Hall. Kamu tahu? Ubin pesanan ini juga memiliki 6, dan 6 emblem sebenarnya dibagi menjadi 2 bagian,
bagian pertama adalah 3 judul Douluo yang berafiliasi dengan Spirit Hall. Bagian lainnya mewakili 3 judul Douluo dari 3 sekte atas dari 7 sekolah besar. Namun ketiga judul Douluo ini juga diberikan status sebagai tetua kehormatan oleh Spirit Hall. Tang San menatap ubin pesanan dengan perhatian penuh. Keenam desain pada ubin pesanan secara terpisah adalah pedang, palu, mahkota, bentuk manusia yang tidak lengkap, naga dan krisan. Ubin pesanan ini juga memiliki nama simbolis. Ini disebut Heaven Door Six Emperor Style. Pedang di antara mereka mewakili pedang Seven Treasure Glazed Tile School Douluo Chenshin, tetapi perannya dalam ubin pesanan ini sebenarnya dianggap milik Seven Treasure Glazed Tile School, yang dikendalikan oleh kepala sekolah Ning Fengzi yang kamu temui beberapa hari yang lalu. Naga, itu mewakili klan tempat aku dilahirkan, Blue Lightning Tyrant Dragon, dikendalikan oleh ayahku. Dan palu, mewakili Clear Sky Hammer dari Clear Sky Clan. Dan orang yang mengendalikannya, adalah ayahmu, dan bukan Master Clear Sky School, Tang Tian. Clear Sky School adalah dua sekte Douluo, Tang Tian dan Tang Hao adalah saudara, yang pernah membuat seluruh dunia guru spirit bergetar. Tang Tian adalah kakak tertua ayahmu. Dibandingkan dengan ayahmu dia lebih dari 15 tahun lebih tua. Pada usia 60, ia dengan lancar menerobos pangkat 90. Memasuki ranah judul Douluo. Dan ketika ayahmu mencapai judul Douluo masih 13 tahun yang lalu. Dia tidak lebih dari 44. Oleh karena itu aku dapat mengatakan, dia adalah judul Douluo termuda di dunia, dan juga idola aku. Jantung Tang San berkedut. 13 tahun yang lalu, bukankah itu ketika aku dilahirkan? Grandmaster tampak terganggu sejenak. Ya, itu seharusnya menjadi tahun kamu dilahirkan, ayahmu melampaui puncak dunia guru roh. Selain itu, dikabarkan bahwa ia bergantung pada kekuatannya yang baru saja memasuki peringkat 90 untuk secara berturut-turut mengalahkan 2 gelar Douluo Spirit Hall, tepatnya mereka yang diwakili oleh krisan dan bentuk manusia di ubin ini. Mereka masing-masing adalah krisan Douluo dan Ghost Douluo. Kamu harus tahu bahwa mereka berdua sudah terkenal selama bertahun-tahun, dan kekuatan mereka telah menembus peringkat 95. Tetapi mereka masih tidak dapat menahan kekuatan dari palu Clear Sky ayahmu. Meskipun aku tidak bisa melihat pertarungan dengan mataku sendiri, hanya membayangkan itu membuat darahku mendidih. Mengapa ayah akan bertarung dengan 2 gelar Douluo berturut-turut? Tang San tidak bisa membantu bertanya. Grandmaster menggelengkan kepalanya. Ini aku tidak tahu. Tidak banyak yang tahu. Ini rupanya rahasia antara Clear Sky School dan Spirit Hall. Setelah pertarungan itu ayahmu menghilang, dan Clear Sky School menahan suara mereka, menyembunyikan identitas mereka sebagai sekolah Spirit Master nomor 1 di zaman sekarang. Meskipun mereka masih mempertahankan gelar mereka sebagai sekolah nomor 1, beberapa Spirit Masters yang baru muncul tidak kenal dengan Clear Sky School. Ketika ayahmu muncul kembali, itu juga 6 tahun kemudian di hadapanku. Aku tidak terlalu jelas tentang masalah internal Clear Sky School, aku hanya samar-samar mendengar bahwa hubungan antara ayah kamu dan paman tertua kamu tidak harmonis. Tapi sebelum pertarungan hebatnya dengan 2 judul Douluo, dia sudah meninggalkan Clear Sky School. Tang San memandang Grandmaster dengan bodoh, untuk sesaat tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun, dia tampak benar-benar bingung, matanya sudah agak memerah. Dari ayahnya yang mengunjungi Grandmaster, dan darinya memberikan Grandmaster Tile Kaisar 6 Kaisar yang begitu penting, dia bisa melihat betapa ayahnya sangat menghargainya. Betapa dia mencintainya. Kepergiannya mungkin karena kurangnya pilihan yang lebih baik, mungkin dia memiliki banyak hal untuk ditangani. Tapi, ayah, mengapa kamu tidak kembali untuk melihat aku? Grandmaster berkata, Little Sun, jangan terlalu banyak berpikir. Dalam beberapa hal, mungkin ayahmu tidak pernah meninggalkanmu. Tang San menatap kosong. Mengapa? Wajah Grandmaster tiba-tiba mengungkapkan senyum eksentrik. Apakah kamu masih ingat apa yang terjadi ketika kamu memasuki Akademi Shrek? Tang San bingung menggelengkan kepalanya. Grandmaster berkata, aku juga sebenarnya mendengar ini dari Flander. Pada saat itu, karena tangan Zhao Wuji gatal, ia secara pribadi memeriksa kamu anak-anak, dan kamu menggunakan senjata tersembunyi untuk menyambutnya, dan ia sendiri menderita luka-luka, kan? Tang San mengangguk. Grandmaster tersenyum berkata, tapi kamu tidak menemukan, bahwa setelah itu Zhao Wuji agak berubah. Tang San berpikir keras, tetapi karena masalah dengan ayahnya, pikirannya kacau, dan untuk saat ini dia tidak dapat mengingat keadaan saat itu.
Grandmaster berkata, jangan bilang kamu lupa bahwa hari berikutnya Zhao Wuji hidungnya berdarah. Flender berkata bahwa malam itu Zhao Wuji menderita dari senjata tersembunyi kamu. Seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul, menarik Zhao Wuji keluar dari akademi. Setelah itu, dia memberi Zhao Wuji pemukulan dengan tangan kosong. Ketika Flender menyusul, dia tidak berani ikut campur. Karena, orang itu bahkan tidak melepaskan semangatnya untuk memukul Zhao Wuji. Kamu harus tahu bahwa Zhao Wuji memiliki 76 peringkat kekuatan roh, mampu menjatuhkannya tanpa menggunakan kekuatan roh, kekuatan menakutkan seperti apa yang dibutuhkan. Dan orang itu, adalah ayahmu. Maksudmu, ayah datang menemui aku. Tang San berdiri dengan tajam, jadi gerakan tubuhnya sedikit gemetar. Grandmaster berkata dengan anggukan, ya, tapi ini lebih dari setahun yang lalu. Dia datang menemui kamu, tapi dia tidak bertemu denganmu. Jika aku menduga dengan benar, tidak bertemu kamu adalah karena dia tidak ingin mempengaruhi kultivasi kamu, atau alasan lain mungkin karena dia takut bahwa setelah bertemu dengan kamu dia tidak ingin pergi. Aku percaya dia pasti memiliki beberapa masalah yang harus dia tangani, dan sebagai hasilnya dia tidak mau bertemu dengan kamu. Ayah datang menemuinya, dan bahkan memukuli guru Zhao Wuji yang melukainya. Hati Tang San tiba-tiba menjadi panas terik. Ketika dia melihat ayah Tai Long, Tai Nuo datang untuk menantangnya demi putranya, dia tidak tahu betapa irinya dia. Dan sekarang dia mengetahui bahwa ayahnya telah melakukan hal yang sama kepadanya lebih dari setahun yang lalu. Perasaan bangga dan hangat semacam itu membuat semua keluhan yang disimpannya selama bertahun-tahun lenyap. Grandmaster berkata, karena itu aku akan mengatakan, bahwa ayahmu mungkin ada di sisimu setiap saat. Ketika dia yakin waktunya tepat, dia secara alami akan muncul di hadapanmu. Nama keluarga kamu adalah Tang, dan kamu secara langsung berhubungan darah dengan Clear Sky School. Izinkan aku memberitahu kamu ini sehingga kamu mengerti dengan jelas, apakah itu untuk kamu sendiri, atau untuk ayah kamu, karena kamu telah memilih untuk berjalan di jalan roh Tuan, kamu tidak bisa berhenti untuk beristirahat. Mungkin, ayah kamu juga akan sama-sama membutuhkan bantuan kamu, tetapi jika kamu putus asa karena masa lalu kamu, dan itu memengaruhi kultivasi kamu, bagaimana kamu masih bisa membantunya di masa depan? Mungkin dia tidak akan menyalahkanmu, tapi dia pasti akan kecewa. Kamu adalah putra Clear Sky Douluo, kamu telah mewarisi darah ayah kamu harus menggunakan tindakan dan kekuatan untuk membuktikan kepada ayah kamu bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk membantunya. Mungkin ayahmu sedang menunggu kekuatanmu untuk mencapai level tertentu sebelum dia muncul di depanmu, siapa yang bisa mengatakannya? Dari kelahirannya sampai sekarang, Tang San telah bersama dengan Grandmaster lebih lama dari dia dengan ayahnya. Dapat dikatakan bahwa Grandmaster dan Xiao Wu adalah orang-orang terdekatnya selain ayahnya. Bagian 3 teraliter oleh Bagelson. Kebingungan beberapa hari terakhir, kontradiksi, dan perasaan rumit, tiba-tiba dihilangkan oleh kata-kata ini dari Grandmaster. Semuanya menjadi sangat jelas di depan matanya. Bahkan jika dia sendiri bisa memahami semuanya dengan jelas sekarang, jadi apa? Dengan kekuatannya saat ini, pada dasarnya tidak ada yang bisa dia lakukan. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah bekerja keras dalam berkultivasi seperti yang dikatakan Grandmaster. Menggunakan tindakan untuk membuktikan dirinya kepada ayahnya. Ayah, apakah kamu selalu mengawasi aku secara rahasia? Kalau begitu baik-baik saja, kamu menunggu dan melihat, aku pasti tidak akan mengecewakan kamu. Petik 1. Melihat perubahan ekspresi Tang San, Grandmaster tidak dapat membantu diam-diam mengangguk. Dia tahu Tang San cerdas, begitu dia bangun sedikit dia akan mengerti. Ini juga tujuan Grandmaster memanggilnya. Grandmaster, aku masih punya 2 pertanyaan. Cahaya muncul kembali di mata Tang San, dan ia kembali menemukan ketenangannya yang biasa dan tenang. Grandmaster berkata, bicaralah. Tang San berkata, pertanyaan pertama adalah, apakah kamu tahu siapa ibu aku? Sejak aku lahir, aku tidak pernah bertemu ibu aku, dan ayah tidak pernah membicarakannya. Samar-samar aku merasa bahwa ayah kehilangan dirinya dalam alkohol yang buruk selama 6 tahun sangat mungkin terkait dengan ibu aku. Grandmaster mengangguk dan berkata, kamu benar, karena kamu tidak pernah melihat ibumu, sangat mungkin dia berhubungan dengan depresi ayahmu. Namun, identitas ibumu bahkan lebih misterius. Jangankan aku, di dunia Spirit Master tidak ada orang yang tahu siapa dia. Dia tampaknya bukan milik salah satu klan Spirit Master hebat,
ini bisa dilihat dari Blue Silver Grass kamu. Blue Silver Grass adalah standar untuk limbah roh. Dalam beberapa hal, roh kembar juga merupakan semacam variasi roh. Mampu membiarkan dua roh untuk hidup berdampingan akan menyebabkan kerusakan tertentu pada tubuh guru roh, sama seperti api jahat Ma Hongjun sebelumnya akan menyebabkannya komplikasi. Tetapi anehnya, dua roh di dalam diri kamu tidak pernah menunjukkan keadaan seperti ini. Bersama harmonis yang tidak biasa. Selain itu, rumput perak biru kamu tampaknya tidak memiliki proses budidaya yang sulit. Kekuatan rohmu meningkat dengan sangat cepat. Jika mengatakan kekuatan roh penuh bawaan kamu disebabkan oleh Clear Sky Hammer kamu, mengapa Blue Silver Grass berkembang begitu cepat? Meskipun kamu memiliki roh kembar, itu tetap tidak harus menjadi alasan untuk ini. Tang San tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan untuk pertanyaan Grandmaster. Bahkan jika dia tidak tahu mengapa kedua rohnya bisa hidup berdampingan dengan bijaksana, kekuatan rohnya diolah dengan metode Mysterious Heaven Skill, yang tampaknya tidak berhubungan dengan rohnya. Namun pengetahuan Tang Sekte dalam tidak bisa diungkapkan kepada orang luar. Guru, pertanyaan kedua aku adalah, mengapa tidak ayah aku dan kamu membiarkan aku mengolah Clear Sky Hammer? Menurut apa yang kamu katakan, Clear Sky Hammer harus menjadi alat semangat kualitas atas, jelas itu harus memiliki prospek yang lebih baik daripada membudidayakan rumput perak biru. Ayah aku juga menjadi terkenal dengan itu. Jangan bilang itu untuk menyembunyikan bahwa aku berasal dari Clear Sky School. Mendengar pertanyaan ini dari Tang San, Grandmaster tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi tersenyum. Pertanyaan ini sangat sederhana. Apakah ayahmu atau aku? Itu semua untuk kebaikanmu sendiri. Ini bukan untuk menyembunyikan identitas kamu, tetapi untuk membiarkan kamu menjadi lebih kuat di masa depan. Katakan padaku, apa keuntungan terbesar dari roh kembar? Kemampuan dua roh. Satu roh paling banyak hanya dapat memiliki 9 cincin roh. Itu juga 9 kemampuan. Tapi aku punya dua roh, jadi itu 18 kemampuan. Alis Grandmaster berkerut. Bocah bodoh, untungnya kamu membuatku belajar darinya. Mengapa kamu tidak bisa melihatnya dengan jelas? Benar, setelah roh kembar telah berkultivasi ke ranah judul Douluo, mereka memang bisa memiliki 18 cincin roh, 18 kemampuan roh. Tapi, kamu sudah lupa, meskipun kamu memiliki roh kembar, kamu hanya dapat menggunakan satu roh pada satu waktu. Dengan kata lain, paling banyak kamu hanya dapat menggunakan 9 cincin roh pada saat yang sama, itu saja. Meskipun kamu bisa berubah sedikit lebih dari Spirit Masters biasa, apakah ini misteri roh kembar? Maka kamu terlalu meremehkan karunia roh kembar. Cahaya ilahi muncul di benak Tang San. Guru, maksudmu mengatakan, Grandmaster mengangguk, berkata, aku dan ayahmu sama-sama menganjurkan agar kamu pertama kali mengolah rumput perak biru, karena lebih rendah dari Clear Sky Hammer. Keuntungan terbesar dari roh kembar adalah kemampuan untuk pertama kali menumbuhkan satu roh. Meskipun Clear Sky Hammer kamu tidak memiliki cincin roh apapun saat ini, kekuatan roh kamu telah mencapai peringkat 37. Pikirkan tentang itu. Jika kamu sekarang mulai menambahkan cincin roh ke Clear Sky Hammer kamu, lalu apa tingkat cincin roh itu? Ribuan tahun. Jika Blue Silver Grass kamu pertama kali mencapai level Teal Douluo, maka kamu menambahkan cincin roh ke Clear Sky Hammer. Lalu level apa? Tujuan aku dan ayah kamu adalah untuk menciptakan keberadaan yang tak terbayangkan dengan semua cincin roh selama 10.000 tahun. Tetapi keadaan ini hanya dapat muncul dengan Spirit Master dengan roh kembar. Semangat kamu yang lain adalah rumput perak biru. Aku tidak berharap kamu berkultivasi ke peringkat ke-19, tetapi selama kamu dapat berkultivasi ke peringkat ke-60 atau lebih tinggi, maka, di masa depan akan mungkin untuk menciptakan 10.000 cincin roh tahun Clear Sky Hammer. Pada saat itu, apalagi gelar Douluo, bahkan dua sekaligus, bagaimana mungkin mereka menjadi lawanmu? Sama-sama di peringkat ke-90, mengandalkan cincin roh 9-10.000 tahun kamu untuk menambahkan segala macam atribut, bagaimana bisa guru roh biasa membandingkan? Ini adalah tujuan sejati kita. Mata Tang San bersinar. Dia telah menggunakan Clear Sky Hammer sekali, pada saat itu dia mengandalkannya tanpa cincin roh untuk berhasil menyerang Spider-Man berwajah iblis. Berat Clear Sky Hammer sangat menakutkan, dan semua ini karena itu sendiri merupakan eksistensi tirani. Grandmaster memandang Tang San, mengatakan, saat ini satu-satunya kekhawatiranku adalah apakah kedua rohmu akan mengalami konflik ketika kamu mulai menambahkan cincin roh ke Clear Sky Hammer.
Dalam sejarah Spirit Master, kamu adalah orang ketiga yang memiliki roh kembar. Kami bukan satu-satunya orang pintar, dan jika kami memikirkan sesuatu, maka orang lain juga memikirkannya. Master roh pertama yang memiliki roh kembar mencapai akhir yang sangat menyedihkan. Ketika dia menambahkan cincin roh pada roh keduanya, setelah menambahkan roh ketiga, kedua roh itu mengalami konflik, menghancurkan tubuhnya. Tetapi orang kedua yang memiliki roh kembaran berhasil, menjadi kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Dengan kata lain, menurut metode kultivasi ini dengan roh kembar, probabilitas keberhasilan adalah 50%. Mungkin, kemungkinanmu sedikit lebih tinggi, bahkan sampai sekarang, Clear Sky Hammer dan Blue Silver Grace kamu belum menunjukkan tanda-tanda konflik. Aku telah terus meneliti pertanyaan ini selama bertahun-tahun, bagaimana cara menambahkan cincin roh ke Clear Sky Hammer kamu di masa mendatang sehingga mereka tidak mengalami konflik. Tidak membiarkan orang tahu tentang roh kembar itu karena takut bahwa beberapa guru roh yang tangguh akan menaruh minat yang merugikanmu. Setelah kamu pertama kali mengolah Blue Silver Grace adalah metode untuk membuatmu menjadi lebih kuat. Sekarang kamu mengerti. Adapun apa yang harus dipilih di masa depan, itu terserah kamu. Di bawah penjelasan Grandmaster yang terperinci, Tang San tidak bisa membantu tetapi merasakan kesadaran yang sama sekali baru tentang roh kembarnya. Guru, lalu membuatku meremukkan tubuhku, bukankah itu juga karena roh kembaran? Ketika Blue Silver Grace memperoleh cincin roh, itu akan sedikit meningkatkan tubuh aku, seperti kekuatan, kelincahan, dan daya tahan. Dan setelah aku menambahkan cincin roh ke Clear Sky Hammer, apakah keadaan ini tidak akan muncul lagi? Dengan kata lain, atribut tubuhku paling banyak bisa meningkat 18 cincin roh. Meskipun atribut ini tidak jauh dibandingkan dengan kemampuan roh, mengumpulkan banyaknya masih sangat menakutkan. Grandmaster mengangguk, berkata, itu benar, ini juga poin yang membuatku khawatir. Meningkatkan semua jenis atribut tentu saja merupakan hal yang baik untuk Spirit Masters. Tetapi, ketika atribut menguat melewati tingkat tertentu dan tubuh tidak dapat bertahan, itu akan berubah dari manfaat menjadi bencana. Itu sebabnya aku ingin kamu menguatkan fisik kamu. Setelah kamu makan dua jenis herbal harta abadi yang ekstrim kali ini, tampaknya tubuh kamu telah meningkat tidak signifikan. Saat ini aku dapat yakin bahwa di masa depan ketika kamu menambahkan cincin roh ke Clear Sky Hammer, setidaknya 3 cincin roh pertama tidak akan menyebabkan kamu terlalu banyak beban. Adapun yang lain, itu akan tergantung pada keadaan. Jika ini benar-benar tidak baik, kami akan menggunakan semacam metode khusus untuk mendistribusikan properti ini. Bagaimana cara mendistribusikan properti cincin roh? Tang San bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Grandmaster menunjuk ke punggung Tang San, mengatakan, kamu sudah lupa, kamu masih memiliki tulang roh eksternal itu. Ketika kekuatan kamu mencapai tingkat tertentu, yang terbaik adalah memiliki 2 tulang roh lagi, dan karena tubuh kamu tidak dapat mendukung sifat-sifat dari cincin roh, ini akan didistribusikan ke tulang roh di dalam diri kamu. Seperti ini, tekanan yang kamu tanggung sendiri akan menjadi lebih kecil. Masalahnya adalah, begitu orang mengetahui tentang hal itu, orang yang ingin membunuh kamu dengan mematahkan tulang roh di dalam diri kamu mungkin akan meningkat. Saat ini roh kembarnya masih belum terbentuk, hanya sedikit orang yang tahu tentang hal itu, dan itu masih belum dianggap masalah, karena nantinya sulit untuk mengatakannya. Oleh karena itu, untuk alasan inilah saya akan terus mengingatkan Anda bahwa kecuali hidup Anda dalam bahaya, Anda pasti tidak boleh dengan mudah mengungkapkan Clear Sky Hammer Anda. Dalam setengah tahun lagi akan menjadi kompetisi Agung Akademi Master Roh tingkat lanjut, saya akan mengingatkan Anda sekali lagi bahwa dalam kompetisi Agung Master Roh ini Anda pasti tidak boleh menggunakan Clear Sky Hammer. Ya Guru. Grandmaster dengan lembut menepuk bahu Tang San, seolah rasa frustrasinya memudar dengan mengatakan. San kecil, aku bisa memahami kerangka pikiranmu saat ini. Tapi ada satu hal yang harus kamu perjelas, tinggal di klan yang hebat, terutama sekolah Spirit Master, tidak sehebat kelihatannya. Pembatasan dan tekanan dari semua pihak, serta perjuangan internal rahasia, tidak ada gunanya berkultivasi.